Kasus yang menyeret Hanania Travel menjadi sorotan luas. Setelah perusahaan yang dikenal sebagai travel langganan sejumlah artis itu tersandung dugaan penipuan perjalanan umroh. Direktur utama Hanania Group berinisial ASF resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan telah ditahan. Penetapan tersebut muncul setelah ratusan calon jemaah melaporkan kegagalan keberangkatan meski telah melunasi biaya perjalanan sesuai jadwal yang dijanjikan sebelumnya. Para korban mengaku keberangkatan terus tertunda meski sebagian telah menerima visa dan perlengkapan umroh. Sedikitnya 128 korban dilaporkan mengalami kerugian mencapai 12 miliar rupiah, sehingga kasus ini ramai diperbincangkan publik. Di media sosial, sejumlah netizen yang budiman mengaku sempat tergiur promosi murah dan popularitas Hanania Travel. Sebagian lainnya mengaku curiga sejak awal karena pemilik perusahaan kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yap, ini adalah video ratusan calon jamaah umroh yang tidak jadi diberangkatkan ya, tidak ada kepastian keberangkatannya, dan ini itu dilakukan oleh travel umroh yang namanya Hanania guys ya, tidak ada kepastian. Ini sudah dilaporkan juga di Polda Metro Jaya atas kasus penipuan. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen umroh, yang pengen haji, kalian harus benar-benar milih travel umroh yang benar-benar terpercaya guys. Jangan sampai kalian tertipu dan nggak jadi berangkat guys. Coba kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang itu. Soalnya aku pakai ini karena artis idolaku pakai ini juga, direkomendasin sama dia. Enggak, itu bukan rekomendasi, mereka itu endorse ya. Mereka nggak pakai sendiri, nggak bayar sendiri, tapi endorse. Terus buat seleb-seleb, public figure ya, kalian itu harusnya simpati ke ribuan jamaah yang gagal berangkat, bukan simpati ke owner travel umroh tersebut. Kalian pasang story, semoga badai cepat berlalu, kita tahu kalian orang baik. Harusnya tuh kalian ada simpati ke ribuan jamaah tuh yang gagal berangkat ya. Bisa jadi juga gara-gara kalian mereka gagal berangkat ya. Kalian influence mereka buat pakai travel umroh tersebut. Terus gue juga nggak tahu nih buzzer atau bukan ya. Di saat ada ribuan jamaah yang gagal berangkat, kalian bisa-bisanya komen, aku tapi pakai itu tapi aman-aman aja, baik-baik aja, seru-seru aja. Maksud gue kayak di mana simpati kalian gitu? Mereka gagal berangkat, mereka puluhan tahun nabung ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi guru ngaji, banyak. Buat ribuan jamaah yang gagal berangkat, tagih terus tiap hari ya. Walaupun si owner udah bilang bakal balikin 2 tahun lagi, nggak, tagih terus tiap hari. Dan semoga rezeki kalian diganti berlipat ganda ya. Dan gue doain semoga dilancarkan segala urusannya. Gue tuh lagi mikir ya, kenapa bisa travel umroh Hanania gagal memberangkatkan jamaah, ya kan, jamaah umroh, jamaahnya yang udah lunas. Nih dia tuh kan kalau menurut gue tuh kayak hedon banget gak sih gitu loh nih si ownernya, dan jor-joran banget endorse artis karena mereka itu kayak punya tag bahwa ini tuh umroh yang sering banget dipakai sama artis-artis. Nih gue pengen nanya nih ya sama ownernya Hanania, jangan-jangan lu tuh ngebayarin artis di depan supaya promonya jalan gitu. Jadi tuh kan kita gampang banget tuh teriming-iming sama ini umroh yang sering dipakai artis pasti bagus gitu, ya kan? Akhirnya endorse artis, terus akhirnya biar dapat kuota banyak yang pada daftar, ya kan? Tapi uang yang dikumpulin sama Hanania jangan-jangan tuh yang dipakai buat artis-artis itu tuh nutupin gitu. Sudah gitu kayak yang udah gitu ditambah lagi dengan iming-iming harga murah, ya kan? Harga murah dengan fasilitas bintang 5++. Kalau menurut gue ya ada fasilitas, ada harga, tahu kalau menurut gue ya gitu. Jadi besok-besok deh jangan deh gitu ya.
jangan teriming-imingi oleh ini umroh yang sering dipakai sama artis gitu. Kita tuh nggak tahu tuh artis yang mau bayar apa di endorse sama tuh ini tuh travel, paham gak sih? Iya, jadi gue mikirnya ini jangan-jangan Hanania begini nih kena gitu, kemungkinan ya diduga kebanyakan bayarin artis ya, endorse aja deh gitu, nggak usah bayar, akhirnya langsung nggak bisa berangkatin umroh. Jangan-jangan juga nih kalau yang umroh Dubai Plus sekalian ke Dubai dan plus naik mobil mewah. Bisa pamer kaya, jalan-jalan, dan beli apapun tanpa lo mikir 3-4 tahun, tapi setelah itu lo di penjara. Kira-kira worth it gak? Hanania Travel ini dari 2018, gue cek-cek di Google, berarti kurang lebih baru 8 tahun di tahun ini. Tapi ngerinya, entah apa yang bikin pelakunya ini mikir jadi nipu gitu ya. Uang 60 miliar calon jamaah tuh raib, jadi orang yang berangkat harusnya jamaah bulan Juni jadi gagal. Gue ngerasain banget dan gue sangat berempati kepada para korban gitu ya, para korban yang ditipu oleh Hanania Travel gitu. Tapi kalau boleh jujur, gue sepakat banget kok, siapa sih yang gak mau kaya, siapa sih yang gak mau kelihatan sukses, termasuk gue pengen kaya, gue pengen kelihatan sukses. Tapi pertanyaannya, dengan lu makan uang itu, lu senang merasa sukses itu berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi setelah itu boom, tiba-tiba masalahnya gede banget gitu loh. Masalahnya tiba-tiba langsung lu ngadepin 60 miliar, belum lagi tuntutan para calon jamaah, belum lagi lu setiap hari stres mikirin masalah lu yang mungkin hampir gila. Tenangnya itu, yang mahal itu tenangnya gitu. Semua masalah itu sebetulnya dari diri kita sendiri yang bikin gitu. Mungkin awalnya gue yakin anaknya mungkin gak niat nipu gitu, tapi karena namanya ngerasa wah bagus nih, antusias dari calon jamaahnya makin banyak, jadi dia makin jual murah promo Dubai buat nutupin jadi subsidi silang sama calon jamaah yang bakal berangkat sebelumnya gitu. Yang untung yang mana? Yang calon jamaah yang udah berangkat tapi ribuan, ratusan atau mungkin ribuan ya, gue belum baca detailnya. Ini ya jadi ngerasain. Jadi sama-sama kalau bisa kita bisa sama-sama ngejaga atau ngingetin gitu buat para korban. Tentunya semoga proses hukumnya lancar, kalian dapat haknya kembali, semoga 60 miliarnya juga aku sampai speechless gitu loh ngomongnya. Dan udah ada first travel dan ini kejadian lagi, semoga juga uang para korban kembali ke seluruh korban, dan semoga travel umroh yang jujur nggak kena dampaknya. 1.260 jamaah umroh gagal berangkat travelnya Hanania Travel. Ini yang lagi rame, saking jengkelnya para calon jamaah umroh yang gagal berangkat ini, pemilik travel Hanania ditangkap, dibawa rame-rame ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Teman-teman, kasus Hanania Travel ini mengingatkan kasus First Travel. Puluhan ribu jamaah umroh saat itu juga gagal berangkat. Tidak hanya kota-kota seperti Jakarta, tapi hampir seluruh kota besar menjadi korban dari travel. Kasus ini harus menjadi pelajaran. Pertama, banyak travel itu menggunakan endorsement. Banyak travel itu pada saat awal-awal memang diberangkatkan dengan biaya murah. Mereka yang sukses pulang umroh membuat konten ucapan terima kasih, membuat konten bahwa travel ini amanah, sehingga ini memancing korban-korban baru. Ketika korban itu sudah banyak, maka travel ini kolaps, tidak bisa memberangkatkan dengan harga yang murah, harga yang tidak wajar. Kalaupun ketika sudah ramai banyak jamaah membayar dengan harga normal, tentu tujuannya sudah menipu, tentu tujuannya tidak untuk diberangkatkan. Akhirnya 1.260 jamaah umroh gagal berangkat. Harapan saya Kementerian Haji dan Umroh harus tegas. Travel nakal, travel bodong, travel yang menjual harga tidak wajar, menjual harga murah harus di stop. Sejak awal tidak boleh diizinkan.
harus ada standar yang jelas. Minimal berangkat umroh 9 hari, minimal berangkat umroh 12 hari, ataupun 16 hari. Harus punya standar yang jelas. Tidak boleh ada travel menjual di bawah harga standar. Tentu kalau itu diperbolehkan, itu dilakukan oleh travel, ujung-ujungnya jamaah menjadi korban. Ujung-ujungnya tidak bisa berangkat, ujung-ujungnya terjadilah tindak pidana penipuan, penggelapan jamaah umroh. Ayo, buat kalian-kalian yang menjadi korban Hanania Travel, lapor masing-masing agar pemilik ini bertanggung jawab mengembalikan duit kalian. Kalau duit sudah tidak ada, punya rumah, jual rumahmu. Kalau punya sawah, jual sawahmu untuk mengembalikan duit para jamaah.